masing-masing tangan pasti beda. Tinggal kita bagaimana ikut konsumen, mau konsumen masing-masing pelanggan. Hai, Aga Kareba. Makan dulu hari ini akan mengunjungi keempat mie kering legendaris di Makassar. Mie Titi, mie Awa, mie Amoy, dan mie Hengki. Bersama saya Syukur Muhammad, penyiar radio Telstar. Masing-masing mie kering mempunyai karakter, penyajian, cara memasak, dan cita rasa yang berbeda-beda. Dan yang lebih menarik lagi nih, mereka semua bersaudara sehingga keluarga ini jadi cukup dikenal di Makassar. Biar nggak penasaran, kita langsung saja berkunjung ke masing-masing tempatnya ya hari ini. Sekaligus kita ngobrol-ngobrol dengan pemiliknya. Kita mulai dari mie Titi yang salah satunya punya cabang yang terletak di Jalan Boulevard. Ayo kita makan dulu. Banget ini. Makasih ya, Mbak. Wah, teman-teman, ini nih mie kering, salah satu mie kering yang ada di Kota Makassar. Namanya mie Titi yang berada di Jalan Boulevard Makassar. Nih, langsung saja ya. Aduh, hujan-hujan makan kayak gini tuh enak banget kayaknya. Langsung saja. Ayo, mari kita makan dulu. Dagingnya terasa banget. Apalagi ini masih panas, enak banget dimakan, teman-teman. Bisa dimix juga nih, pakai jeruk nipis. Ini identik banget dengan orang Makassar. Kalau lagi makan kayak gini, mie kering, mie Titi, cabang Boulevard, enak banget campurin ini. Nah, rasa banget. Terus bisa dicampur juga pakai sambal. Ada kecap juga di sini. Tergantung dari selera masing-masing, teman-teman.
Ini rasanya tuh mantep banget teman-teman. Di dalamnya ada daging ayam, terus ada baksonya juga, bawang kering, plus ada sayurnya juga. Jadi nggak mesti makan mie kering tuh nggak ada apa-apa nih, ada sayurnya loh, sehat nih. Kayaknya ada yang kurang ya, nambah sambal. Makassar kan identik sama yang pedas-pedas nih. Kayaknya cocok banget buat mie titi. Apalagi kalau lagi hujan nih. Enak banget pasti. Enak banget. Mie titi, mie kering ya. Kalau orang-orang Jakarta bilang, ini mie kering tuh bukan sebutannya mie kering, tapi mie titi. Kalau udah jadi satu, ini mantep banget teman-teman. Saya cobain lagi dah. Enak banget. Kunjungan berikutnya, kita akan mencicipi mie awa yang terletak di Jalan Sulawesi. Ayo kita makan dulu. Terima kasih banyak kok. Teman-teman, sekarang saya ada di Mie Awa. Mie Awa ini adalah salah satu tempat makan mie kering yang tentunya enak banget di Kota Makassar. Tadi kita sudah ini ya, keliling-keliling dan sempat mampir juga tadi ke Mie Titi, dan sekarang kita mampir ke mie kering selanjutnya, Mie Awa. Perbandingannya sih nggak terlalu signifikan ya, cuman kalau dilihat dari tekstur mie-nya teman-teman, ini sedikit agak gede mie-nya, warnanya juga kuning terang. Sedangkan untuk kuahnya ini lebih kental teman-teman, Mie Awa ini lebih kental dan terlihat banyak banget apa nih? Ini ada telurnya pasti, terus ada daging-dagingnya juga, ada baksonya juga. Ini terlihat kental nih, bisa dilihat ini kental banget ya kuahnya ya teman-teman. Langsung saja deh kalau begitu ya. Ayo, mari makan dulu. Ada sayurnya juga teman-teman. Jadi di sini tuh bisa milih, bisa dicampur langsung atau kuahnya dipisah sama mie-nya. Kalau tadi saya requestnya tuh mie-nya dipisah dengan kuahnya. Jadi enak nih kalau kayak gini, dimakan terpisah ya kan. Kalau baru mau dimakan baru dicampur nih teman-teman.
ada yang kurang kayaknya nih. Nih, sambal ini nih yang paling saya cari. Kalau makan mie kering, kayaknya kurang lengkap ya kalau nggak ada ininya. Nih, itu beda banget ya rasanya sebelum dan sesudah pakai cabe. Cabenya kecil sih ya. Kalau saya versinya makan kayak gini tuh biasanya dihancurin dulu cabenya biar kerasa pedesnya. Beda banget. Lebih nendang rasanya. Ya, coba Bang, siapa tahu kita bisa cerita tentang sejarah mie awak. Ini sejarahnya mie awak ini terbentuknya tahun 90-an. Itu pertama yang bernama mie Angko Cao, itu kita punya nenek dari bapak. Awal mulainya itu sampai tahun 1990 bapak yang ambil alih yang bernama mie awak. Nah, itu semua bapak punya keluarga, saudara itu mie titi, mie amoy, mie engki. Awak sama Pace. Iya. Tapi kenapa awak baru terakhir 9 bulan muncul? Bapak kan itu hari belum terkenal sekali. Bapak itu naik daun pas 2015. Kenapa awak di belakang baru? Karena bapak kemarin dia cuma pakai rumahnya nenek untuk jualan. Oh, tapi sudah lama mie juga. Iya, lama mie juga. Bapak itu anak keberapa dari bersaudara? Anak keempat. Oh ya. Iya. Dia paling tua. Nomor yang paling tua ada satu, dia guru privat dia. Baru mie titi, baru mie engki, baru mie awak, baru mie amoy. Oh, bersaudara. Iya, Tapi resep sama. sama resep. Ini bersaudara semua, Budi. Bersaudara semua. Kita nggak rasa jadi kompetitor atau apa? Enggak. Nah, gitu deh. Iya. Apa yang membedakan setiap mereka dari semuanya? Sebenarnya itu semua sama, cuma dia punya ciri sendiri, dia dari minyak. Bisa diceritakan perbedaannya antara kita dengan yang lain? Itu cuma mie saja yang bedanya. Ya. Kalau minyak dia minyak halus, kalau kita punya mie awak itu agak tebal sedikit. Menu andalan tak? Kita menu andalan sini sama semua, tetap mie kering juga. Ya. Tapi kita ada beberapa macam mie, ada mie celup. Itu mie celup itu minyak dipanggang dia. Tapi kuahnya kuah mie kering juga. Cuma minyak yang beda. Tadi apa tadi? Mie andalannya di sini selain mie kering. Ada mie manowara juga. Itu mie manowara setengah kering, setengah celup. Mie apa lagi selain Mie general ada. mie celup? Kalau mie celupnya? Mie celupnya itu kuahnya kuah mie kering juga. Perbedaan yang signifikan apa kira-kira? Dari mananya ini? Dari mie Dari yang pengolahannya kah, dari penyajiannya kah? semua saya rasa sama. Kan pasti ada pelanggannya masing-masing, dong. Ada betul ada. Cuma biasa pelanggan di sini dia cuma doyan di mie kering saja. Menurut tak kira-kira perbedaan antara mie kering di mie titi, mie hengki, apa yang membedakan dengan mie awak? Semua sama, tidak ada yang dibedakan, semua sama. Dan asalnya kan ini semua satu resep, gitu. Tidak ada resep tambahan. Tidak ada. Dari kita ke Paceta, kan Paceta ini dari Kaketa, kan? Iya. Dari kita ke Paceta itu bagaimana proses belajar, kan? Iya. Apa kita ada belajar khusus kah atau? Tidak ada, itu dari bapak semua. Maksudnya kita memang pernah ke bapak tak minta ajar kah? Tidak, bapak yang ngajar saya. Begitu mengalir saja. Iya, mengalir saja. Otodidak ya. Iya. Kita tak khawatir tentang perubahan rasa. Tidak, saya jamin tidak.
kita punya rencana tentang satu waktu saya harus turunkan bagaimana itu? Rencana sih begitu, rencana. Bagaimana rencana Kang menurunkan ini sih resep ke anak Kang? Nanti saya ajarkan itu. Ini kan belum bisa saya kasih tahu dia, belum waktunya. Tapi waktu proses belajar itu, apakah memang kita datang belajar atau melihat saja terus-terus? Belajar dengan melihat. Sambil saya diajar, saya sambil lihat caranya Bapak bikin bagaimana. Yang kita pelajari memang hanya untuk minyak atau minyak saja. Minyak saja dengan campurannya semua. Takarannya apa semua. Saya ke depannya mudah-mudahan Mie Awa ini sukses dan buka cabang lagi. Ada berapa Mie cabangnya? Yang sekarang ini ada Alaudin, Petran, Boma Sepe, sama Lego. Bagaimana prosesnya kita jaga rasanya ini di? Kita tiap warung kan beda kokinya. Tapi kalau dibilang rasa semua sama, insya Allah. Yang saya tahu ini kita sendiri yang Muslim. Sama kakak Muslim juga. Saya kalau bapak Cenas, mama asli gua. Gitu. Iya. Dari berapa mie ini yang Muslim siapa saja? Cuma Mie Awa saja. Sejak kapan Ki? Saya semenjak dilahirkan sampai sekarang. Kira-kira untuk orang yang belum pernah coba, apa pesan tak? Ya, yang orang harus datang. Orang yang belum pernah coba, datanglah. Kalau kapan ke Makassar, datanglah ke Mie Awa, Jalan Sulawesi. Pasti rasanya mantap. Kunjungan ketiga, kita hari ini juga akan berkunjung ke Mie Amoy yang dulunya dikenal sebagai Mie Anto, terletak di Jalan Bali dan sampai hari ini tidak membuka cabang. Ayo kita makan dulu. Malam nungguin yang enak-enak lagi nih teman-teman. Iya. Wah. Sudah ada, makasih ya Mbak. Kasih. Nih teman-teman, sekarang saya lagi ada di Mie Amoy. Dulunya Mie Amoy ini disebut dengan nama Mie Anto. Jadi udah berubah nama nih teman-teman. Letaknya ada di Jalan Bali. Ini makanan ciri khas Makassar banget. Mie kering, Mie Amoy. Nih sebenarnya aku udah pengen banget makan nih, enak banget soalnya kelihatannya. Tapi sambil nungguin asapnya kelar, nggak panas lagi, udah bisa dimakan. Saya mau lihat dulu nih toppingnya apa aja yang ada di sini. Ada cabai kecil-kecil, ini paling favorit banget di sini. Terus ada sambelnya juga, ada kecap juga. Tergantung dari selera teman-teman nih semuanya ya. Sambil nungguin mie keringnya agak reda sedikit, alias nggak panas lagi mie amoynya. Saya mau ngasih informasi nih ke teman-teman semua. Ternyata Mie Awa, Mie Titi, Mie Amoy, sama Mie Engki, mereka tuh berempat bersaudara ternyata ya, keluarga. Jadi nggak heran kalau misalkan agak mirip-mirip nih bentuknya ya kan. Tadi ada Mie Titi sudah kita cobain, terus Mie Awa juga sudah kita cobain. Sekarang saatnya kita cobain Mie Amoy ya. Ini kalau kita lihat ya, toppingnya tuh banyak banget. Dan di sini enaknya kita bisa milih, bisa kuahnya banyak atau bisa kering. Kalau aku sih lebih suka nggak terlalu banyak ya kuahnya, karena lebih nikmat aja, lebih gurih aja gitu ya kalau makan minyak. Ada juga nih topping-toppingnya, aku jelasin deh sambil kita makan ya. Soalnya udah enak banget ini kelihatannya. Ini ada ayamnya.
ayam, terus bakso goreng, terus ada lagi sayurnya. Tempat ini adalah tempat yang mungkin banyak orang tahu ya, karena banyak banget pecinta mie kering datang ke sini. Mie Amoy. Lokasinya juga strategis sih, letaknya dekat sama Pantai Losari. Cobain lagi. Enak banget. Tambah topping. Ini cabenya khas juga nih di sini nih. Cabai kecil, tapi rasanya pedas, asam juga ada. Biar lebih menjiwa lagi makan mie Amoy-nya, biasanya aku juga paling suka pakai jeruk nipis. Ini pasti makin enak, makin nendang rasanya. Dan sebagai kunjungan penutup hari ini, kita akan mencicipi mie Hengki yang letaknya persis di seberang Pelabuhan Makassar, tepatnya di Jalan Nusantara. Sama dengan saudaranya mie Amoy, sampai hari ini mie Hengki tidak membuka cabang. Ayo kita makan dulu. Wah, sudah ada nih. Terima kasih. Mantap banget. Oke deh, makasih ya. Ini versinya versi jumbo nih. Kita lagi ada di mie Hengki, teman-teman ya. Jadi ini adalah salah satu tempat makan mie kering di Makassar yang legend. Kayaknya pecinta mie kering itu nggak ada yang nggak akan mungkin tahu di sini, pasti tahu semua mie Hengki. Ini legend banget deh pokoknya, dan pasti rasanya juga beda dong. Ini adalah versi jumbo teman-teman. Ada bakso goreng, terus ada telur goreng, plus ada hati juga nih di sini. Wah, semakin penasaran cobain rasanya. Udah lama banget soalnya nggak makan mie Hengki. Kita langsung saja cobain ya. Ayo, mari kita makan dulu. Let's go. Masih panas, tapi enak banget.
legend tempat ini. Tempatnya masih ya, kayak kemarin lah ya tempatnya, nggak berubah-berubah. Tambah enak kalau misalkan kita tambahin ini nih. Ada cabenya juga. Jadi hampir semua mie kering tuh ada cabenya juga di Kota Makassar. Mie titi, mie awa, terus mie amoy. Nih ada juga nih mie hengki. Ini paling nggak boleh ketinggalan deh kalau makan mie kering. Kasih ya. Enak banget pasti. Mantap banget. Cobain ya bakso goreng. Gurihnya pas. Tadi kita udah nyobain baksonya, enak banget. Sekarang kita nyobain lagi nih telur gorengnya, kan? Nih beda nih daripada telur-telur lain. Polos banget ya, sepolos aku. Ya. Enak banget pasti nih, cobain ya. Enak, apalagi aku langsung dicampur ini. Enak banget. Ini banyak juga loh ini toppingnya. Lagi, terus ini ayam. Terus kita coba lagi. Ada hati. Nah, hatinya kayaknya digoreng ya. Soalnya gurih banget. Enak. Bagi. Mantap. Sayurnya juga banyak banget. Enak, tambah lagi guys. Mantap banget teman-teman. Porsinya jumbo, semua rasanya pas. Apalagi kalau campurinnya, ini makin enak banget. Bisa diceritakan prosesnya mie hengki awalnya tahun berapa? Awalnya kalau awal itu kan dari bapak, ya makanya kan namanya mie hengki karena namanya bapak. Jadi awalnya tuh dari tahun 70-an ya kalau nggak salah. Itu bapak udah pindah-pindah. Sebelumnya terakhir di Sulawesi, terus pindah di sini. Di sini tuh kalau nggak salah awal tahun 80-an. Soalnya kan saya lahir di sini. Jadi memang di sini kalau di sini dari tahun 80-an sampai sekarang di sini aja terus. Sebelumnya itu pindah-pindah. Ada dua tiga kali pindah. Setelah itu baru di sini. Di sini mulai 80-an. Tahun 80-an. Sebelum kita siapa yang bantu Bapak? Ada dulu biasa sama kakak saya ganti-gantian. Cuma terakhir yang fokus itu saya. Sampai sekarang saya lanjutin. Berapa lama proses tak sampai kita bisa yang lanjut? Kalau saya awal mulai bantu bapak itu, kalau nggak salah 2005-an. Mulai dari jadi kayak pelayan, ya kan, ngantar-ngantar minuman apa, memang dari bawah juga istilahnya, kayak karyawan gitu. Sampai sekarang dilepas masak pelan-pelan sampai sekarang, jadi kurang lebih sekarang udah 16-17 tahunan juga. Langsung memasak? Maksudnya prosesnya tuh dari 2004-2005 itu dia kayak jadi karyawan, bantu-bantu dulu, pelan-pelan masak, dikasih masak
ya, sedikit-dikit. Pokoknya dilepas pelan-pelan juga. Pokoknya sambil dibimbing, dikontrol juga. Sampai kalau lepas masak sekitar tahun 2008 2009 kayaknya udah dikasih lepas masak gitu. Jadi sampai sudah sekarang. dipercaya untuk ini. Sampai sekarang. Tapi proses jaga resepnya itu bagaimana? Apakah ada belajar khusus atau? Belajar khusus, kalau belajar khusus paling yang dulu kalau kayak saya cuma dilepas kayak gitu kan, dilihat, paling kalau dikasih tahu kalau pas goreng apa kayak salah dibimbing, cuma kayak gitu. Jadi saya juga tuh kayak otodidak juga sebenarnya, sambil terus merhatiin. Jadi sampai semua itu kayak semuanya tuh nanti saya yang kerjakan semua, sampai biar bikin gorengan kayak gini kan yang tadi yang saya campur itu semua saya cuma lihat dibimbing sambil dikontrol juga sampai dilepas semua gitu. Sampai takarannya ya? Sampai takaran. Kalau takaran sih sekarang sebenarnya kalau kayak saya, pendapat saya kalau kerja ginian ya, masing-masing tangan pasti beda. Tinggal kita bagaimana ikut konsumen, mau konsumen masing-masing pelanggan tiap pelanggan kan itu beda-beda. Makanya di sini di saya, bapak saya memang cuma maunya nggak pakai tukang masak, jadi kita sendiri yang masak semua. Jadi kita yang kayak tahu pelanggan yang ini maunya seperti apa. Ada kan biasa mau agak basah, mau agak lebih kental, mau kayak gimana, mau gimana. Makanya biasa tuh kalau kayak saya udah biasa itu saya udah tahu maunya kayak bagaimana. Jadi paling bilang satu ya biasa gitu aja kayak gitu. Ada berapa jenis pelanggan yang kita tahu, yang kita ingat bahwa ini maunya begini, Bang? Rata-rata yang kalau dari dulu makan pasti yang rutin, yang kayak ya mungkin seminggu ada gitu. Dia biasa agak lama tapi kan biasa kan kayak memang nggak tahu, ingat aja maunya apa. Mungkin juga ingat juga itu mungkin karena biasa kan ada pelanggan banyak maunya. Ya kan nggak semua pelanggan sama toh. Biasa ada yang banyak maunya kayak gini, maunya kayak gini. Jadi biasa itu pasti teringat juga. Jadi biasa itu kalau udah tahu dia maunya kayak gini. Otodidak juga ya? Ini mie titi, mie awak atau? Jadi ceritanya ini mie kering. Jadi mereka ini dari Jakarta. Yang dia tahu itu mie kering, mie titi. Iya, karena kan kalau yang kita kan mie kering itu mie titi, karena kan dulunya kan yang terkenal kan mie titi. Jadi orang cuma kalau mie kering itu orang sebutnya mie titi. Iya. Padahal kalau mie titi kan nama brandnya dia, mereknya dia. Tapi kan kalau mie-nya kan namanya mie kering gitu. Kalau awal kan dari kakek, dari bapak punya bapak, jualan kan dulu kan dibilang itu angko cao, terkenal dulu memang di Jalan Bali. Cuma sekarang kan udah nggak ada, sudah bentuk ruko itu rumah-rumah dulu hampir kayak gini juga. Itu semua jadi dari bapak saya Hengki, terus Titi, mie Titi kan Titi juga. Itu kan bapak saya punya kakak. Yang ke bawah di bawah bapak saya itu mie awa. Jadi semua itu masing-masing nanti terpecah-pecah gitu, masing-masing buka. Oh, tapi bersaudara. Saudara. Sama mie amoy sekarang itu bapak saya punya adik juga yang kecil. Itu istrinya ya, bukan mie antonya. Kan pertama kan mie anto pertama. Coba kan sekarang kan jadi ada mie amoy juga. Itu mie amoy itu memang bapak saya punya saudara. Itu memang keturunan dari angko cow punya, dari kakek. Gitu. Berarti ini resep dari kakek. Istilahnya ya kalau resep awal, cuma kan masing-masing anak mungkin ada inovasinya masing-masing. Masing-masing kembangin sendiri. Melalui caranya bagaimana, mengolahnya bagaimana, masing-masing punya cara tersendiri lagi gitu. Makanya sekarang masing-masing punya kayak istilahnya pelanggan-pelanggan tersendiri yang tetap. Biasanya ada kan memang yang sekarang makan di sini, besok pindah lagi. Itu kan, tapi kan ada tuh yang memang maunya di sini, maunya di sana. Kan nggak bisa kita pasang juga toh. Masing-masing punya lidah. Mereka maunya di mana gitu aja gitu. Jadi sekarang kan di generasi kami ini yang pegang. Kita tidak persiapkan generasi selanjutnya setelah kita. Kalau saya sih yang ginian, kalau menurut pendapat saya masih sendiri. Yang beginian saya nggak bisa paksa. Apalagi kalau macam anak saya, nggak mungkin saya paksa. Ini harus dari kita mau dulu sendiri. Kalau sama juga kalau saya paksa. Soalnya kan kalau kayak saya kan harus masak sendiri. Itu kan semua memang dari bapak saya kan masaknya sendiri, diolahnya sendiri. Beda sama mereka yang lain, itu kan masih pakai tukang masak. Itu kan mereka mungkin anak-anaknya mungkin tetap lanjutin. Tapi kalau saya pribadi saya nggak bakalan maksa. Tergantung, kalau memang putus generasi ya udah mau bagaimana. Kita kan nggak bisa paksain. Sama juga sekarang kita mau paksain anak ngapain? Ya kan? Percuma. Dia kalau nggak senang kerja itu barang nggak bakalan jalan. Jadi tapi tidak ada rasa khawatir kah? Kita Khawatir sih pasti ada. Cuma mau bagaimana? Itu kan tergantung. Ya tergantung lihat anaknya nanti gimana.
apakah memang bisa dibimbing dan mau juga, ya saya pasti berusaha untuk bimbing dia untuk mau lanjutin, kan namanya kan penerus juga. Mau nggak mau ya pasti ya usahakan, tapi kalau memang nggak mau ya mau bagaimana, saya nggak bakalan paksa kalau menurut saya pribadi. Nggak tahu kalau kakak saya punya anak, dia mau bimbing anaknya juga, bisa jadi juga. Itu kan tergantung saudara saya juga sendiri, masing-masing punya pendapat, punya kemauan sendiri, toh nggak bisa digimanakan juga. Jadi yang kita jaga memang hanya rasanya saja, makanya nggak pakai ya, makanya nggak pakai tukang masak juga, memang dari dulu. Waktu dari bapak tuh menerusin memang senang, ada terbebani nggak waktu meneruskan? Waktu mereka pertama gini, kayak hobi bantu-bantu. Memang dari kecil biasa bantu-bantu. Lihat juga, tapi akhirnya mau juga, mau juga. Jadi sekarang hobi. Jadi saya juga jalannya itu enak gitu. Jadi sambil belajar, lihat konsumen berapa banyak dengan segala macam konsumen kan. Jadi banyak macam pribadi konsumen yang banyak ininya. Mau bagaimana? Tapi kan itu kan suatu pelajaran, kita lihat sifat orang gimana. Jadi enak juga, akhirnya enjoy juga. Tapi memang mulainya dari diri sendiri. Iya, mau sendiri memang. Nggak ada bilang bapak bilang paksain, nggak ada juga sih. Maunya sih, namanya orang tua kan pasti tetap mau anaknya lanjutin namanya usahanya. Karena kan sudah istilahnya turun-temurun. Cuma kalau bapak juga nggak ada bilang paksain, bilang kamu harus kerja gini, nggak ada. Kita semua kayak dilepas, terserah kalian mau apa gitu. Terakhir ini ada rencana ke depan? Rencana sih ada, mau buat yang lebih, pasti mau lebih bagaimana ke depannya, mau lebih besar kah atau bagaimana, tetap rencana ke depan mau lebih baik, tetap pasti ada. Tapi untuk ada berkembang. Tempat. Kalau di sini, kalau istilahnya kalau di sini mau dibangun ulang, renov susah, pasti dibongkar semua. Jadi nggak tahu apakah masih tetap di sini atau nanti ke depan pindah tempat lokasi atau gimana. Tapi rencana sih pasti akan mau lebih bagus. Makasih bos. Sama-sama, makasih. Wah, tuntas sudah ya hari ini perjalanan kita menikmati 4 mie kering favorit di Kota Makassar. Ini pengalaman pertama untuk saya. Selamat tinggal di sini. Masing-masing mie kering punya kelebihan dan cita rasa yang berbeda rasa. Itulah kenapa masing-masing memiliki pelanggan. Saya Syukur Muhammad, sampai berjumpa di Makan Dulu episode berikutnya. Kira-kira daerah mana lagi ya yang akan kita kunjungin? Stay tune!